Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu Ether Channel. Nah, di sini terdapat 4 materi. Nah, ini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep Ether Channel. Nah, pertama-tama kita akan belajar dari konsepnya terlebih dahulu, seperti pada pembahasan sebelumnya yaitu melalui studi kasus. Nah, misalnya di sini teman-teman saya akan menambahkan 2 switch. Nah, lalu ini kita akan coba hubungkan menggunakan 4 port. Port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, namun di sini itu belum kelihatan ya teman-teman. Jadi kita akan menghilangkan label interface-nya terlebih dahulu. Nah, caranya itu masuk ke option, lalu pilih preference. Kemudian teman-teman bisa hilangkan centang yang ini, always show port label. Nah, jika sudah, di sini akan kelihatan ya teman-teman, sudah kelihatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa port yang paling atas itu menyala, sedangkan 3 port lainnya itu yang di bawah itu sudah diblokir teman-teman. Nah, misalkan kebutuhan bandwidth antar switch ini adalah 400 MB. Nah, karena yang aktif hanya 1 port saja, maka bandwidth yang digunakan hanya 100 MB. Nah, untuk mengaktifkan 3 port lainnya supaya ikut menyala dan kemudian digabungkan, itu dibutuhkan fitur yang namanya Ether Channel. Nah, misalkan port-port ini akan disatukan teman-teman. Nah, ketika disatukan, maka itu akan menjadi yang disebut Ether Channel. Setelah digabungkan, keempat port tersebut akan menyala. Nah, karena 4 port aktif, maka total bandwidth-nya menjadi 400 MB. Jadi secara fisik memang terdapat 4 kabel, tetapi secara logika atau sistem itu dianggap hanya 1 kabel saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas jenis Ether Channel. Nah, untuk Ether Channel itu terdapat beberapa protokol yang bisa dipilih, yaitu ada LACP. Nah, LACP ini bersifat open standard teman-teman. Yang artinya ketika ada switch Cisco bertemu dengan switch non Cisco, maka bisa menggunakan LACP. Lalu yang kedua ada PAGP. Nah, PAGP ini adalah protokol yang khusus Cisco. Nah, misalnya ada switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, maka bisa menggunakan PAGP. Namun perlu dicatat juga bahwa switch Cisco dengan switch Cisco tetap boleh menggunakan LACP, tidak harus menggunakan PAGP. Nah, lalu yang ketiga itu ada layer 3. Layer 3 Ether Channel. Nah, ini adalah jenis Ether Channel yang bekerja pada layer 3 teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis Ether Channel ini akan kita bahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Lanjut ke materi yang kedua yaitu Ether Channel LACP. Nah, pertama ini kita akan mencoba melakukan konfigurasi LACP terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan terangkan terlebih dahulu koneksi antar switch-nya. Nah, ini kita akan konfigurasi terang pada switch 1. Kemudian teman-teman bisa masuk ke CLI, lalu teman-teman ketikkan perintah enable, lalu conft. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke interface FA01 sampai FA04. Nah, karena portnya baru rutan, ini kita akan gunakan interface range saja. Interface range FA0/1-4, lalu enter. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah switch port mode terang. Nah, ini kita bisa singkat saja menggunakan huruf T, lalu enter. Nah, di sini sudah selesai untuk switch 1. Lanjut ke switch 2. Nah, ini kita masuk ke privilege mode, kemudian global configuration mode, lalu masuk ke interface FA01 sampai 4 menggunakan mode range. Oke, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan perintah switch port mode terang. Ini kita singkat menggunakan huruf T. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi terangnya. Lalu lanjut ini kita akan membuat yang namanya channel group. Nah, ini kita mulai dari switch 2. Nah, di sini kita masih berada di interface range FA01 sampai FA04 ya, teman-teman. Nah, ini untuk perintahnya kita ketikkan channel strip group lalu tanda tanya. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa channel group kita bisa menggunakan nomor 1 sampai 6. Nah, untuk awal ini kita akan membuat channel group 1. Jadi ini kita tuliskan yaitu channel group 1 mode lalu tanda tanya. Nah, teman-teman ini kita bisa fokus pada bagian yang LACP. Nah, untuk LACP ini terdapat 2 mode, yaitu ada yang aktif dan ada yang pasif, teman-teman.
Nah, yang aktif itu artinya switch menunjukkan, maksudnya itu switch tersebut mengajak switch lain untuk bergabung dalam satu grup. Lalu untuk yang pasif ini, switch tersebut menunggu ada switch lain yang mengajak. Nah, kali ini kita akan membuat switch 2 sebagai mode pasif, yaitu yang menunggu. Nah, perintahnya itu kita ketikkan channel group 1 mode, lalu pasif seperti ini, tekan enter. Nah, oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya ini kita pindah ke switch 1. Nah, pada switch 1 ini kita langsung ketikkan perintahnya, yaitu channel strip group 1 mode aktif. Seperti ini, lalu enter. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, nomor channel group harus sama. Kalau di switch 2 menggunakan channel group 1, maka di switch 1 juga harus menggunakan H1. Nah, karena ini adalah grup yang sama. Nah, karena di sini switch 1 akan mengajak, maka ini kita gunakan yang mode aktif. Nah, kemudian ini kita coba fast forward time. Nah, oke, setelah itu kita bisa lihat bahwa semua port akan menyala. Nah, sekarang ini kita bisa dilihat, yang artinya secara logika hanya dianggap satu kabel saja, meskipun secara fisik ada 4 kabel. Nah, selain itu bandwidth antar switch sekarang menjadi 400 MB karena keempat port tersebut aktif dan tergabung dalam satu Ether channel. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Ether channel PAGP. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ke konfigurasi Ether channel menggunakan PAGP. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah multi-layer switch, yaitu Cisco yang ini 3560. Lalu di sini akan saya ganti namanya menjadi multi-layer switch 1. Oke. Kemudian di sini saya akan hubungkan switch ini menggunakan 3 kabel. 1 2 3. Nah, oke. Nah, ini kita akan konfigurasi terang pada switch 2. Ini kita klik switch 2-nya. Nah, ini kita enable, lalu conft. Kemudian di sini saya akan masuk ke interface yang mengarah ke multi-layer switch 1, yaitu menggunakan interface FA05 sampai FA07. Ini kita ketikkan interface, ini kita menggunakan mode range, jadi ini kita ketikkan interface range FA0/5 strip 7. Oke, lalu enter. Kemudian ini kita akan terangkan menggunakan perintah switch port mode terang. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya ini kita akan membuat channel group atau menjadikan port-port ini menjadi satu kabel secara logika. Nah, karena channel group 1 sudah digunakan sebelumnya, maka kali ini kita akan menggunakan channel group 2. Ini kita masih di dalam interface range. Nah, ini kita ketikkan channel strip group 2 mode, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita akan fokus pada bagian PAGP. Nah, untuk PAGP itu terdapat 2 mode. Itu ada auto dan desirable, teman-teman. Nah, untuk yang auto ini itu sifatnya menunggu, lalu untuk yang desirable ini bersifat mengajak. Nah, pada switch 2 ini kita akan mengajak multi-layer switch 1 sehingga kita bisa gunakan mode desirable. Nah, ini teman-teman bisa ketikkan perintahnya yaitu channel strip group 2 mode, lalu ketikkan desirable seperti ini, lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita pindah untuk konfigurasi terang dan PAGP pada multi-layer switch 1 yang ini. Kita masuk ke CLI. Nah, oke, ini kita bisa enable, lalu conft. Nah, kemudian ini kita akan masuk ke interface yang digunakan yaitu Fast Ethernet 0/1 sampai Fast Ethernet 0/3. Kita menggunakan mode range. Oke, lalu enter. Nah, kemudian ini kita coba langsung menggunakan perintah switch port mode terang. Nah, namun di sini tidak bisa karena seperti yang kita ingat pada materi sebelumnya, multi-layer switch harus dikonfigurasi encapsulation terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan perintah switch port mode terang. Nah, langkahnya adalah ini kita ketikkan switch port terang encapsulation, lalu .1Q, lalu enter. Nah, setelah mengetikkan ini, lalu lanjut mengetikkan switch port mode terang.
lalu enter. Nah, oke, di sini sudah bisa. Selanjutnya ini kita akan konfigurasi PAGP-nya sama seperti sebelumnya dengan perintah channel strip group 2 mode desirable. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan samakan mode desirable karena desirable itu sifatnya mengacak dan ketika bertemu dengan yang sama-sama mengacak maka ether channel akan terbentuk. Lalu ini kita enter. Nah, oke, konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya ini kita akan coba fast forward time. Nah, oke, di sini kita bisa lihat bahwa semua port sudah menyala dan sudah menjadi satu grup ether channel. Nah, ini kita coba cek di multilayer switch 1. Ini kita exit terlebih dahulu. Lalu ini kita ketikkan perintah show ether channel summary. Ini kita singkat saja menggunakan sum, lalu enter. Nah, di sini itu dapat kita lihat bahwa grup 2 atau port channel 2 memiliki status SU, yang artinya S itu layer 2, sedangkan untuk yang U itu in use atau sudah aktif, atau sudah digunakan. Nah, jadi port 1, 2, dan 3 tersebut sudah tergabung dalam ether channel 2 dengan protokol PAGP. Nah, terakhir lanjut ke materi yang keempat, yaitu ether channel layer 3. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menambahkan multilayer switch lagi. Nah, lalu di sini kita akan hubungkan menggunakan 3 kabel saja, sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian ini kita coba fast forward time. Nah, oke, di sini sudah terlihat sebagai kesimpulan sementara ya teman-teman, ether channel dengan protokol LAGP dan PAGP ini bekerja pada layer 2. Nah, untuk ether channel layer 3 di sini ada lagi yang namanya mode on. Jadi LAGP dan PAGP itu digunakan untuk layer 2, sedangkan untuk layer 3 atau mode tersendiri yaitu on. Nah, selanjutnya ini kita akan menghubungkan antar switch. Nah, biasanya kalau antar switch itu kita menggunakan terang, namun pada multilayer switch ini kita tidak harus menggunakan terang, melainkan bisa menggantinya dengan alamat IP. Nah, misalnya multilayer switch 1 ini kita akan berikan IP 10.10.10.1. Lalu untuk yang switch 2 IP-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, ini kita akan mulai konfigurasi dari multilayer switch yang pertama, CLI. Lalu ini kita bisa masuk ke interface FA04 sampai 6. Ini kita menggunakan mode range A0/4 strip 6, lalu enter. Nah, karena sebelumnya ini masih switch port, maka ini kita harus menonaktifkan fungsi switch port terlebih dahulu. Nah, ini kita ketikkan perintah no switch port, lalu enter. Nah, perintah ini tuh berfungsi untuk menonaktifkan fungsi layer 2 pada interface tersebut. Nah, selanjutnya ini kita akan langsung membuat ether channelnya. Gunakan perintah channel strip group 3 mode, lalu tanda tanya. Nah, karena grup 1 dan 2 sudah digunakan, maka kita gunakan channel grup 3. Nah, untuk layer 3 ini kita menggunakan mode on, teman-teman. Nah, untuk perintahnya itu channel grup 3 mode on, lalu enter. Nah, setelah itu ini kita akan masuk ke interface ether channel 3, yaitu kita ketikkan interface port strip channel 3, lalu enter. Nah, barulah di dalam port channel ini kita bisa memasukkan alamat IP-nya, yaitu IP address 10.10.10.1 lalu 255.255.255.0 itu subnet mask ya teman-teman, lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita akan lakukan konfigurasi yang sama pada multilayer switch 2. Nah, ini kita masuk ke mode enable, lalu conf t. Kemudian ini kita masuk ke interface yang digunakan, yaitu FA01 sampai FA03. Nah, ini kita menggunakan mode range. Ini kita ketikkan interface range FA0/1 strip 3, lalu enter. Kemudian ini kita nonaktifkan fungsi switch portnya. Ini kita ketikkan yaitu no switch port, lalu enter. Nah, setelah itu ini kita buat channel group dengan nomor yang sama, yaitu 3 dan mode on. Ini kita ketikkan channel strip group 3 mode on, lalu enter.
Nah, selanjutnya ini kita masuk ke port channel 3 menggunakan perintah interface port strip channel 3. Lalu masukkan alamat IP-nya yaitu IP address 10.10.10.2, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan enter. Nah, oke, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu ini kita cek menggunakan perintah to show either channel summary, atau kita singkat menggunakan zoom, lalu enter. Nah, oke, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat either channel group 3 atau port channel. Nah, ini dengan keterangan yaitu R layer 3, lalu untuk yang U yaitu in use atau aktif. Nah, artinya either channel layer 3 sudah aktif dan digunakan. Nah, teman-teman juga bisa cek menggunakan perintah yang sama pada interface range multi-layer switch, dan di sana juga akan terlihat RU, teman-teman. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita tentang either channel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.